Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu ila mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulallah. Alhamdulillah, segala puja kepada Allah yang berikan kepada kita iman, nikmat Islam. Semoga Allah tetapkan iman kita dan Allah kuatkan Islam kita. Salam sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita menjadi umat yang terbaik dalam sunnah-sunnah Nabi, menjadi akhlak dan sirah Nabi, dan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan masih melanjutkan tentang tadabbur surah Al-Ahzab, surah yang bagi saya sangat penting untuk hari ini. Sikap menghadapi orang kafir, sikap menghadapi orang munafik, dan ini tetap akan ada sepanjang zaman. Sebetulnya kalau kita kata Quran itu petunjuk, kenapa? Karena di Quran itu bagaimana kita bersikap itu ada menghadapi apapun masalah hidup. Hanya kadang-kadang kita waktu baca Quran, kelemahan kita tidak dapat menghubungkan antara ayat dengan kehidupan. Itu ya, tak dapat menghubungkan antara ayat dan padahal semua ayat itu pasti ada pengajaran dan itu pasti ada sesuatu pesan untuk menghadapi kehidupan sepanjang zaman. Itu namanya petunjuk. Jadi connection ya, itu yang diperlukan. Maka sebetulnya Quran itu sudah menjadi suatu kesimpulan dari seluruh sistem yang ada. Itu yang kadang-kadang kita harus banyak kadang-kadang membaca berapa tafsir. Kadang-kadang ada tafsir yang ringkas, tafsir yang sederhana sebetulnya. Paling tak ya mahal tafsir, kan udah banyak online, udah banyak tafsir online di Indonesia ada tafsir apalagi yang lain. Kalau Arab saya lebih senang, kalau Arab sangat banyak. Kalau Arab memang banyak ya. Kalau Melayu yang agak susah. Melayu hanya Lidah tak sama Ustaz. Lidahnya tak sama. Bukan sama, tapi tafsir bahasa Melayu pun agak terlalu kurang bagi saya. Ringkir, cetek. Ringkas sangat. Maka kadang-kadang kalau kita masuk ayat hukum, jangan kalau orang awam untuk ayat hukum, ayat akidah itu masalah untuk rujuk ilmu, rujuk ulama. Tapi kadang-kadang ada ayat-ayat yang simple, ada yang mudah tentang apa gitu, itu kan mudah. Itu kita boleh menganalisa, berpikir sendiri. Jadi kalau ayat bicara keilmuan, hukum atau akidah atau apa ini, harus rujuk kepada hal yang lebih besar. Tapi ada juga ayat macam ayat yang bicara orang kafir, sikap itu kan kadang-kadang kita boleh analisis dengan kehidupan hari ini. Itu kata tadabbur, bukan hanya tadabbur kepada makna, tadabbur tahlili. Tahlili itu bagaimana kita menyelesaikan masalah, problematik. Jadi menyelesaikan problem kehidupan dengan bawa ayat Al-Quran, itu namanya tahlili sebetulnya. Itu yang sebetulnya yang hari ini diperlukan macam itu. Kalau tidak, kita susah nak nampak Quran sebagai petunjuk. Kita hanya baca Quran sebagai dijual. Quran apa pahala? Quran jadi dijual itu kan tak jadi dia di mana hudan itu. Jadi hudan itu berfungsi kalau kita sudah nampak apa permasalahan dan apa pesan Quran terhadap permasalahan tersebut. Itu yang kadang-kadang itu diperlukan memang di Quran yang kadang-kadang, maka mungkin perlu ada sampai pernah punya tematik Al-Quran itu ada. Ingat saya seorang
Pakistan tapi di London. Ya, jadi disusun ayat itu per tema. Ayat bukan per surah, per tema, per problematik. Problem ini ayat, ini ada. Saya cari ada indeks, kalau di indeks ada indeks. Jadi kita coba baca indeks. Jadi kita baca Quran bukan lagi per surah tapi per indeks. Masalah ekonomi ini ayat itu semua. Masalah keluarga ini ayat semuanya. Masalah kerja ini ayat semua. Lebih kita akan lebih mudah. Jadi kita cari per tema-tema. Jadi kadang-kadang masalah harta ini ayatnya. Ya, waktu kita nanti akan walaupun dalam 10 ayat masuk. Nanti kita baca analisis ayat ini, ayatnya bagaimana hubungannya. Itu tematik Al-Quran. Karena itu bagi saya sangat penting untuk hari ini konteks itu tematik Al-Quran. Jadi karena kita masih kadang-kadang berpikir baca Quran harus surah dengan surah. Ini image yang ada ya, atau juz dengan juzuk, atau buku surat itu. Juga boleh membaca Quran secara tema dengan tema. Baca Quran juga sebetulnya bukan tak baca Quran, tapi kita kadang semua ayat. Itu kan. Jadi ini yang harus dikembangkan ini. Baca Quran per tema, tema dengan tema. Kita dapat apa di masa ini? Bukan indeks. Apa kata Quran? Itu indeks Quran dah banyak. Kita ada beberapa kitab. Saya Inggris ada indeks Al-Quran. Jadi indeks Al-Quran atau tematik Al-Quran, Quran tematik dari sebetulnya. Itu lebih senang. Yang saya belum dapat nih yang hadis, karena sangat banyak sebetulnya kutub sitah. Satu tema susah kita dapat itunya. Sebetulnya kalau dapat memang indeks per indeks kan. Daripada kita membaca itu memang untuk pahala baca per juzuk, untuk pahala boleh baca per surah. Tapi untuk pemahaman dia bukan membaca per tema. Itu lebih senang. Atau kalau punya bahasa Arab lebih senang kita ada kalau ada mu'jam, mufahras li ayat Al-Quran Al-Karim itu ada mu'jam atau satu susunan konkordansi atau jadi ayat satu ayat semua tentang apa, satu ayat semua ada situ. Itu baru untuk cek ayatnya. Tapi ada makna itu yang bahasa Arab. Itu beda per tema ada karena inilah sebetulnya dipakai orang-orang Barat ya. Atau mengkaji Al-Quran. Ada itu tuan Ustaz. Quran macam ni ada ke? Quran itu bukan Quran, itu bukan Quran. Tapi kitab macam tu ada. Baik Inggris ada, ingat Melayu juga ada. Jadi Quran disusun per tema. Namanya Ustaz. Nanti saya cari. Itu ada karangan Abdul Rahman ada. Itu orang Pakistan yang di London di Islamic Trust Foundation. Itu ini Al-Quran, itu Islamic Trust Foundation. Abdul Rahman. Dia buat juga Sirah Rasul. Itu Inggris ada. Jadi Melayu kan saya ada di Indonesia ada berapa pengarang indeks Al-Quran. Jadi kita sekarang belajar bukan hanya membaca. Karena kalau membaca udah. Karena kalau membaca kita kadang tak dapat terpisah. Karena satu surah itu boleh macam-macam terjadi. Kan? Tahu mana loncat tak betul banyak sebut itu, maka diperlukan tema Al-Quran. Karena kita ingin meningkat kualiti kita bukan hanya baca dan pahala, tapi membaca dan mendapat konsep dan berbuat. Itu sebetulnya konsep macam itu bagi saya. Tapi kalau kita baca surah demi surah, susah. Kenapa? Topik dia lain, bukan topik pun. Dia hanya itu saja. Kadang-kadang untuk kita bercakap ini berhubungan dengan ini, ayat yang sama, tema yang sama di mana? Itu sebetulnya maka dia perlu satu indeks Al-Quran atau tematik Al-Quran. Itu namanya tadabbur secara tahlili, tadabbur dengan problematik, menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan. Itu ya. Kan ada tadabbur secara maudhu' tema, ada tadabbur secara makna, tadabbur secara ayat, itu macam tadabbur. Yang kita perlukan itu tadabbur tahlili sebenarnya. Karena sehingga baru kita cek baru ayat dengan ayat macam mana, baru ayat dengan hadis macam mana, ayat dengan contoh-contoh sahabat macam mana, itu baru nampak gitu ya. Baru relate dengan hari ini macam mana. Itu hari ini macam mana. Karena semua akan ada di Quran. Tapi memang ada di Quran, tapi bagaimana kita dapat melihat Quran itu sebagai konsep untuk menghadapi ini. Itu makanya itu diperlukan memang ya
Pertama bukan hanya belajar, tapi berpikir, menganalisa sesuatu, critical thinking. Analytical thinking, itu bukan analytical thinking sebetulnya. Kita membaca dengan analisa terhadap ayat dan kehidupan. Itu menurut saya yang kunci tadabbur. Itu kunci tadabbur. Ini satu. Saya ingat saya punya tulisan tentang metode tadabbur Quran. Jadi saya punya tulisan terus baca surah dulu, tengok apa maknanya, tengok apa hubungan dengan ayat sebelumnya. Dalam ayat itu ada berapa poin-poin lagi, kaji poin-poin tadi. Baru akan nampak apa mesej ayat, apa makna ayat secara harfiah, apa makna ayat secara konsep, apa makna ayat secara hubungan kehidupan. Itu harus dibuat macam itu. Baru kita yang penting pertama cari ayat surah-surah pendek dulu, jangan terlalu panjang. Karena surah panjang penyakit kita bila tamat, bila selesai. Karena psikologi orang kita ni masih ingin cepat habis, padahal tak paham. Itu psikologi orang Melayu. Psikologi orang Melayu tak nak mendalam, tapi nak banyak dan cepat. Itu psikologi Melayu. Psikologi orang Barat yang punya rasa apa budaya research ya, sebetulnya dia tak akan banyak, tapi akan apa satu dia boleh. Ini kita beda budaya masyarakat beda. Bagi saya budaya kita mesti budaya banyak, jadi bukan budaya paham. Itu yang kita perlu ubah. Sebab kita terikat dengan janji Allah kata baca 1 dapat 10. Itu maka itu jangan di minda kau. Buang dari minda. Aku dapat kerana bukan. Maksudnya, kenapa saya kata buang dari minda? Tak payah engkau fikir pun pasti dapat. Karena itu janji. Tak payah kau cari pasti dapat, itu janji. Itu enggak dapat, kau niatkan pasti dapat. Tapi makna ayat belum tentu engkau dapat. Itu harus ada rasa ingin tahu, rasa ingin paham, rasa ingin aku dapat dari ini. Ada rasa itu yang perlu kita hidupkan hari ini. Rasa apa aku dapat daripada ayat yang aku baca. Salah satu ayat apa? Aku sekarang macam sekarang. Sekian banyak saya cerita sampai 20 ayat lebih. Apa yang saya dapat? Ini pun belum selesai konsep ini. Konsep ayat pertama ini belum selesai kan? Bicara hanya kafir, munafik, betul kan? Sifat-sifat munafik, strategi kafir, strategi memahami, itu ya kan? Itu pun belum selesai ada kan? Baru sampai akan muncul sebetulnya. Tapi itu konsep itu saya. Yang itu tahu memang karena ini memang akan ada dalam hal macam ini kita hadapi setiap hari sampai kiamat. Betul kan? Dan itu lebih susah daripada kita masalah ibadah. Dalam saya berman cakap, kita kata dia warak lah, tapi rasuah. Betul salah? Salah. Kita salah menempatkan. Orang banyak ibadah bukan warak. Orang banyak ibadah abid namanya. Abid orang banyak ibadah. Kalau warak apa? Warak orang yang menjaga diri daripada hal-hal yang haram. Itu baru warak. Sekarang Melayu saya paham kan? Sekarang Melayu orang ibadah warak, malah bukan warak. Itu abid. Dia tak warak. Kalau warak dia macam orang dulu, jangankan yang haram, yang makruh pun takut itu warak. Orang dulu tidak minum, tak nak di restoran. Kenapa? Cina pun. Ya kan? Bukan soal mahal. Takut tak yakin dia sucinya pinggan dan gelas, betul kan? Itu orang. Di lain konsep. Kalau zuhud lain lagi. Zuhud itu orang yang mengutamakan akhirat daripada dunia. Itu zuhud. Semua dipikirkan yang akhirat, bukan dunia. Dunia hanya untuk mengakhiri akhirat. Itu zuhud. Jadi kita ni banyak abid, tidak warak, tidak zuhud. Sedangkan kekuatan Islam dalam warak dan zuhud, bukan dalam abid. Kekuatan Islam itu bukan dalam banyak ibadah, tetapi dalam menjaga yang haram dan tidak mementingkan dunia, betul tak? Semuanya untuk akhir,
tujuan untuk Allah, betul kan? Orang boleh abid tapi tidak orang. Rajin ibadah tapi haram pakai juga, betul kan? Ibadah rajin, yang haram buat, itu tak orang. Atau orang boleh ibadah banyak tapi tujuan bukan akhirat, tetap dunia juga tujuan hidupnya. Ekonomi hanya dunia, segalanya hanya ibadah aja, waktu ibadah. Ini terjadi. Jadi waktu tiga konsep ini tak masuk dalam satu sikap hidup yang bersamaan, maka agama akan jadi sebuah technical religion. Technical religion itu konsep bagi Muslim. Oke, dalam surah ini kita akan masuk surah ayat yang ke-20. Ya, 20. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Yahsabunal ahzab lam yadhabu. Oh, ini udah belum? Belum. Ini belum. Wa iyatil ahzab yawaddu law annam baduna fil a'rab yas'aluna an ambaikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Ini pun kadang-kadang ya, cara membaca ayat, kita masih cara membaca ayat betul ikut tajwid, taranum. Kadang-kadang tak sampai kepada ada membaca bukan sesuai dengan makna, beda kan? Maka kadang berhenti pun tak sesuai dengan makna ya. Karena waktu kita baca bukan dengan makna, kalau kita baca dengan makna tak akan lain. Gitu kan? Yahsabunal ahzab lam yadhabu. Cara tajwid betul salah. Betul saya. Apa tajwid itu? Apa tajwid yang betul? Apa yang penting dalam tajwid? Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, itu kan? Bukan soal nama. Nama macam-macam nama kau lewat nama tak paham. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek itu kan? Itu aja tajwid. Dah. Makhraj betul cara baca itu. Yang damah didamahkan. Jadi apa tasdid, mat, makhraj. Itu aja. Betul kan? Selama kau baca dengan tidak ada tasdid, ada mat, ada makhraj, betul tak baca? Jadi bukan soal engkau tahu makna apa ikhfa, izhar, tak payah cuma konsep. Kalau waktu kita membaca tadi itu yang penting ya. Yang panjang engkau panjangkan, yang pendek kenapa? Kalau yang panjang dipendekkan jadi apa? Bukan soal salah baca, makna pun salah. Makna pun salah. Yang pendek dipanjangkan, makna pun. Jadi karena kalau kita salah baca, makna yang kena. Itu maknanya. Maka kita baca sesuai dengan tajwid dan makhraj dan juga sesuai dengan makna. Kalau orang, tapi untuk tahu makna satu poinnya tahu bahasa Arab. Kan? Kita macam ni kan? Yahsabunal azab lam yadhabu. Mereka menyangka. Siapa orang mereka? Kafir. Orang kafir. Al-azab lam yadhabu. Pasukan-pasukan itu lam yadhabu, orang-orang munafik. Karena padahal pasukan maju. Jadi ini sekarang sangkaan. Sangkaan itu kadang-kadang manusia itu, ingat ya, manusia itu akan bersikap sesuai dengan sangkaan dia, betul tak? Manusia, siapa manusia akan bersikap sesuai dengan sangkaan. Ingat ya, ada hadis tak? Ana ma'a zonni abdi bi. Aku bersama sangkaan hambaku terhadap aku. Hati-hati. Maka kenapa kita tak boleh bersangka buruk? Kita tidak boleh bersangka buruk apapun juga. Karena Allah bersama kita. Engkau sangka buruk, boleh terjadi apa yang kau kenapa? Takdir itu kan ada
takdir yang bersifat namanya kauni, tak ada hubungan dengan manusia, alam bencana segala macam itu Tuhan. Tapi ada takdir yang bersifat dini. Takdir dini itu takdir yang berhubungan dengan sebab dan akibat. Itu takdir dini namanya. Ada usaha manusia. Kau jadi A jadi macam B, maka engkau tak boleh berburuk sangka dengan Tuhan apapun juga. Karena waktu takdir Allah jadikan sesuatu, kadang-kadang Allah takdirkan sesuai dengan apa engkau sangka. Itu hadis. Ana wadani abdi, aku bersama sangkaan hambaku terhadap aku. Jangan engkau menyangka yang buruk apapun juga. Nama azal mimpi itu hadis daripada Ana ma'azani abdi bi. Aku bersama sangkaan hambaku terhadap aku. Jadi kita dalam Islam tidak boleh bersangka buruk apapun juga. Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama akan hambaku terhadap aku dan aku akan bersamanya kalau dia ingat aku. Hadis muttafaqun alaih. Sahih. Ana ma'azoni abdi bi. Aku bersama sangkaan hambaku terhadap aku. Kenapa ada ucap subhanallah? Apa arti subhanallah? Apa arti bercakap? Apa maksud maha suci Allah? Dia pada segala-galanya yang buruk. Apa maksud maha suci Allah maksudnya? Tak ada sesuatu yang tak baik bagi Allah. Ya, setiap kita ada was-was, setiap kita ada rasa tak betul, ada sangkaan, maka ucapkanlah subhanallah. Allah tidak buat buruk. Allah tak negatif, tak ada. Tengok, ini penting, sikap hidup. Tak ada, apalagi kita ada was-was, kekhawatiran, macam-macam kan kadang-kadang. Subhan Allah putuskan yang terbaik. Kan itu mah. Kenapa? Karena semua itu Allah tentukan. Jadi ini hadis panjang tu ya. Kan yaqulullah ta'ala ini hadis kursi. Ana inda dzanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi fa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum muttafaqun alaih. Dari Hurairah, Allah berfirman, aku bersama sangkaan hambaku terhadap aku, dan aku bersamanya kalau dia mengingat aku, dan kalau dia ingat aku, maka aku akan ingat dia dalam diriku. Kalau dia mengingat aku dalam bersama-sama orang ramai, aku ingat dia pun dalam beramai-ramai, dan lebih baik daripada itu. Hadis muttafaqun alaih. Jadi apapun yang terjadi, jangan sampai engkau menyangka ada sisi yang negatif. Kenapa? Mustahil bagi Allah berbuat yang buruk. Mustahil hukumnya. Nah, kalaupun kita anggap anggapan kita mungkin buruk, anggapan kita, menurut Allah ada buruk tak? Buang anggapan kita. Buang anggapan kita, kita hanya anggapan daripada Allah yang ada. Itu kita katakan kan, ufawidu amri ilallah. Aku serahkan semua urusanku kepada
Sudah serahkan, engkau boleh komen tak? Boleh komen buruk tak? Tak ada. Maka orang-orang kafir pun kadang-kadang membuat kepada kita anggapan-anggapan yang buruk. Kita cakap sama bagaimana antara image, perang analisa, perang image sebetulnya. Itu memang strategi waspada setan. Buruk itu kan memang strategi iwasmis bisudu linnas. Iwasmis, hembusan setan, min hamazati syayatin. Kata doa ya kan? Allah ini adalah min hama ini a'udzubika min hamazati syayatin. Ya Allah, penuh mereka kepada semua hembusan, tiupan setan. Karena ada hembusan, ada tiupan, ada gangguan, atau doa ada gangguan, ada tiupan ya. Karena memang kadang-kadang kita di hati itu tiupan. Yang nampak kemungkaran itu memang gangguan, betul beda kan? Kalau yang terdetik di hati atau dipikir, di minda, itu namanya hembusan. Membuat keraguan terhadap kebesaran Tuhan, keraguan terhadap kekuatan Tuhan. Jadi setan itu sebetulnya membuat kita ragu kepada keyakinan kepada Allah dalam semua aspek. Itu kerja setan. Karena dia tahu itu diganggu. Maka orang-orang, padahal Allah dah, orang-orang munafik tadi Allah dah hancurkan, dia masih takut, dia tak tahu. Maka kadang-kadang ada sesuatu yang antara reality dan anggapan, dua hal berbeda. Kita harus kenal reality. Kejahatan banyak, anggapan jahat bahaya. Jangan tahu maksud Tuhan. Maka ada kalimat seorang penyair Arab tu syarra la li syarri walakin itu waqihi. Aku mengenal kejahatan bukan untuk berbuat jahat, tapi aku harus kenal kejahatan untuk aku tak terkena kepada kejahatan. Itu kata Umar bin Khattab, man lam ya'rifil jahiliyah lam ya'riful Islam. Siapa yang tidak kenal jahiliyah, maka tak akan kenal Islam. Ingat ya? Kenapa orang Barat kalau masuk Islam lebih kuat daripada kita yang masuk Islam? Kenapa? Dia sudah tahu jahiliyah, sudah tahu buruknya jahiliyah. Waktu dia dapat Islam mutiara, betul. Kita udah Islam, tak tahu buruknya bukan Islam, sehingga kadang-kadang kita masih terikut. Kita harus kenal Islam, kita wajib kenal jahiliyah, kita wajib kenal kejahatan, wajib kenal. Kalau tak, kita akan tidak dapat furqan, pembeza mana hak, mana batil. Itu konsep sangat penting. Jadi itu yang kadang-kadang saya kata, ini orang konsep berpikir, konsep membedakan sesuatu, konsep pencari itu harus adil. Karena Melayu lebih banyak konsep apa? Mengikut. Kelemahan Melayu apa? Ikut tanpa pikir. Yang penting cari mudah, sesuatu yang diharapkan dengan nafsu dapat, itu jadi susah macam-macam. Karena cari mudah. Islam itu berpikir dan susah dan takut susah orang Melayu itu. Orang Melayu kan takut susah. Padahal harusnya siap menghadapi susah. Kenapa? Karena di balik kesusahan pasti ada. Tengok, orang Muslim harus siap menghadapi susah. Karena susah itu pasti ada, senang itu pasti ada, kemudian pasti setelah
Innamal usri yusra, kau baca tiap hari, tetap paham. Innamal usri, kan jelas ini kan. Dua kali lagi, innamal usri yusra, dua kali takkid sama ayat. Dua kali takkid kan, innamal usri yusra, dua kali. Berarti jangan engkau anggap senang itu mudah. Tapi kita amalkan itu. Engkau baca tiap hari wal asri, innal insana apa? Tiap hari kau baca, masih tak hafal tak jak kecil. Tapi siap hadapi susah tak? Ya, itu kan ayat yang kau hafal, semua orang wajib hafal, orang Islam. Engkau amalkan tak? Susah kau sampai jihad tak? Sampai pengorbanan tak? Belum. Jadi kalau tidak dapat kesenangan, mungkin tak? Allah kata, kesenangan itu akan engkau dapat setelah kesusahan. Dah. Berarti untuk meraih kesenangan apa jalannya? Susah payah. Susah dulu. Okey. Kalau kau tak susah, dapat senang tak? Kalau engkau tidak sampai senang tanpa susah, mustahil. Ini sunatullah hidup. Ini ayat sunatullah itu sangat banyak. Tapi kita tak membaca sebagai ayat. Tapi Ustaz, kita boleh tak fahamkan dalam kesusahan tu sebenarnya ada kebaikan. Ada kebaikan, pasti ada. Kan tadi waktu kita bercakap Tuhan tu tak pernah buat salah. Kita yakin Tuhan tak pernah buat sesuatu yang salah. Walaupun susah kan dia buat juga, pasti ada Kebaikan. betul kan? Macam kes sekarang lah. Orang kata Gaza itu sedih. Saya kata, kalau Gaza tak macam ini, orang dunia tahu Gaza tak? Betul kan? Sekarang satu dunia kenal Gaza dan satu dunia benci Yahudi, betul kan? Karena saya kata, apakah bukan makna seakan-akan secara metafor yang hadis mengatakan akan ada perang sama Yahudi sampai semua pokok pun bukan Yahudi kan? Ya. Kadang-kadang boleh metafor hari ini kan? Sekarang Itu kan ayat hadis metafor. Tak mungkin batu bercakap, betul? Tak mungkin apa pokok bercakap, betul kan? Tapi maksudnya apa? Semua dunia alam ni semua apa? Tapi kau nak cari ke mana batu bercakap? Tak dapatlah, batu akan tak bercakap sampai kiamat. Tengok, batu tak akan bercakap sampai kiamat. Kerana itu sunatullah. Kecuali Allah itu diadakan Allah suruh cakap pada orang cakap. Maka apa maksud batu itu? Tak ada bumi mana tak tahu siapa Yahudi. Sekarang terjadi. Yang tak bercakap itu satu pokok garkak. Di antara semua bercakap sekarang, ada tak yang tak bercakap? Di antara semua yang bercakap hari ini, ada tak yang tak bercakap? ada. Ada. Itulah dia pokok garkak itu. Muhammad bin Salman. Itulah dia pokok garkak itu yang tak bercakap. Kalau saya mengambil metafor, karena Quran dan hadis sangat banyak metafor. Karena kalau hari ini dah perang sama Yahudi dan selesailah nanti Yahudi kalah misalnya, semoga kalah, dan saya kan akan kalah sebetulnya. Tak kalah pun dia akan tak ada kuasa lagi. Nggak tertunggu mana pokok tadi, tak dapat kan? Kau mesti ada pokok mana, pokok bercakap-bercakap. Tapi pokok itu apa bagi saya? Akan ada sesuatu di alam ini yang sekarang betul. Siapa melindungi Yahudi? Kau tahu siapa pokoknya? Kau tak? Ada pelindung besar, pelindung kecil. Ini konsep. Jadi kita kadang-kadang membaca tu okeylah. Saya memahami. Mungkin tapi bagi saya untuk hari ini dan hari ini saya katakan semua orang tahu siapa. Sampai mereka pun dah marah sama Yahudi. Okay. Maka jadi konsep. Jadi anggapan orang mereka. Maka padahal orang bagi orang munafik ini, kalaulah datang musuh azab datang lagi,
Jawab tu law annahum aduna fil a'rab. Itu sudah ada niat mereka ingin balik ke kampung-kampung semua. Tengok. Allah hancurkan pasukan musuh. Dan mereka tak tahu. Dan masing-masing punya anggapan masih ada pasukan musuh. Dan mereka orang munafik yang mana mereka harusnya, kadang-kadang itulah kadang-kadang Allah bermain dengan sini kadang-kadang. Dan mereka masih takut kalau datang yang musuh, menyerang musuh datang, mereka sudah siap sedia untuk lari. Tengok, padahal musuh datang. Musuh datang ada. Tengok dia hanya kadang-kadang dia anggap kalau datang musuh aku lari kampung balik kampung. Dia badi kepada badi dia. Berarti karakter pengecut dia memang karakter, bukan karena keadaan. Bukan karena keadaan. Ingat ya. Itulah karakter dia. Pura-pura dekat, pura-pura menolong, sepatutnya akanlah betul. Padahal musuh tak ada lagi. Itu masih pun ada niat macam mana? Jadi artinya orang munafik ini tetap munafik selama-lamanya karena dia karakter. Ya. Hidup ini sebetulnya kan dibentuk oleh karakter masing-masing. Betul kan? Al-insan ada manusia itu macam barang tambang, ada jadi emas, ada perak, itu ada karakter. Semua orang punya. Orang beriman ada karakter, orang munafik ada karakter, orang kafir ada karakter. Sifat itu Quran menjelaskan semua Quran. Maka kalau kita membaca kadang-kadang pun banyak karakter kafir pada kita hari ini, bukan pada orang karakter kafir, sifat-sifat kekafiran, ya? Karakter kekufuran, walaupun dia tak kafir, karakter kemunafikan, walaupun tak munafik, tapi dia karakternya masih, karena belum ada yang mu'minuna haqqan. Maka ada kata mu'minuna haqqan, orang beriman yang benar-benar 100%. Itu yang paling susah mendetek. Macam semalam ada detek Islam Indonesia yang sembahyang betul-betul sembahyang jamaah hanya 30% sembahyang, yang betul-betul sembahyang 5 waktu. 70% sembahyang tapi tak 5 waktu. Berarti dan ada itu tersampai 3 ada 70% sebagian yang jadi ada kena sebetulnya bagi saya itu wajib masjid buat. Masjid sepatutnya wajib ada banci untuk kawasan masjid. Betul kan? Betul tak? Berapa orang kampung yang ke masjid, berapa yang tak ke masjid, ada tak? Ada buat tak? Harusnya buat tak? Masjid Jogo Karyan Jogja setiap 6 bulan buat banci. Siapa yang tak masjid tahu? Tak. Kenapa tak ke masjid? Bagi tahu. Siapa tak ke masjid langsung bagi apa? Bantuan. Kad jemputan. Kad jemputan ke masjid. Tengok. Betul. Tak datang juga EJK ke rumah. Tanya kenapa tak? Bukan nak jemput, tanya aja. Jadi apa? Oh, kalau banyak susah tak, masjid bagi bantuan. Kalau dia orang susah, niaga, masjid bagi bantuan. Itu yang dibuat oleh kawasan. Jadi awalnya itu kampung itu 90% komunis. Sekarang kampung itu sembahyang subuh ramai macam sembahyang Jumat. Subuh ya? Bukan di subuh. Kenapa? Kalau zuhur banyak orang keluar kerja. Asar banyak orang belum pulang. Subuh Baru nak. jadi ukuran subuh. Karena dia di rumah semuanya. Tiap hari sekarang subuh macam Jumat. Memang semua datang. Daripada datuk sampai cucu. Ya, hebat masjid itu. Dan Indonesia banyak masjid. Problemnya banyak orang takut ke masjid karena takut hilang selipar. Misalnya. Apa jadi?
Siapa hilang kasut, siapa hilang slipper, sampai siapa hilang kereta pun masjid ganti sama. Ya, betul. Mereka buat. Tak ada orang susah dengan masjid. Sampai tingkat macam itu. Sudah ada belum kita? Baru ramai orang. Kenapa? Karena masjid menyelesaikan masalah. Bukan masjid menjadi. Hari ini jamaah masjid menjadi masalah, betul? Ya, kita terpaksa harus bercakap. Ini kelemahan kita. Kita tak boleh bercakap hanya kita kena punya apa yang dapat di masjid. Macam di masjid Muhandisin di Mesir Kahirah. Itu masjid punya siapa yang sakit datang ke masjid dapat pengobatan free. Masjid yang jamin. Hebat tak? Mampu tak? Mampu kalau nak. Masjid Joko Karian di Jogja itu setiap bulan duit kosong. Wajib berapa duit masuk wajib habis. Berapa duit masuk wajib keluar belanja. Harga orang percaya tak? Percaya. Ini kalau berapa duit masuk simpan, orang percaya tak? Tengok, ini mereka buat. Karena ada beberapa masjid macam Jogja yang di Seragen macam itu ada, kawasan Jawa Tengah itu malah hebat, masjid tepi jalan. Siapa yang singgah dapat makan. Ramai masjid, betul kan? Tapi boleh tak? Ya boleh, kenapa? Islam memudahkan. Di sini mana di mana ada? Gereja Brickfield. Siapa susah datang ke gereja sana, tinggal ambil duit kepada kotak, berapa engkau nak ambil. Tak, tanya berapa. Nah, hanya buat rekod nama, handphone cukup. Nah, hebat kan? Tiket keras 1 minggu, 2 minggu dia call. Masih kurang ke? Nah. Betul, gereja Brickfield. Akhirnya lama-lama orang yakin, percaya. Dia tak ajak masuk Kristen, tapi dia tak ajak masuk Kristen, tapi dia akan tertarik masuk Kristen. Nah, tengok komuniti Guru Nanak di Malaysia di KL. Saya tengok masalah seperti itu. Ada Guru Nanak Community Sikh memberikan makan semua hospital, banyak pasien tawakal, beberapa tempat hospital semua dapat. Guru Nanak Community Service. Semua agama punya. Islam kenal Suci Foundation. Suci sama Suci? Taiwan Buddhis. Paling besar Malaysia, Suci Foundation. Itu bantu orang, jangan tanya. Kalau bantu orang miskin bukan bantu makan, bantu orang. Orang tak punya rumah, bagi rumah, bagi kunci. Suci Foundation. ABTU ada. ABTU. Dia dari mana? Hebat mereka. Mereka orang mengumpulkan sampah-sampah. Jamaah mereka wajib bawa sampah tempat dia. Recycling sampah, dapat duit tak? Sebetulnya sampah bersih buruk kan banyak duit kan? Itu mereka ambil. Hebat sekali. Jadi sampah bersih rumah ada kan? Bawa tempat mereka. Jadi untuk sumbangan. Ini kadang-kadang kita sampah selesai, sedekah dapat, betul kan? Ini hal-hal yang bagi saya kadang-kadang yang kreatif macam ini perlu dalam pelayanan masyarakat. Menampakkan Islam itu memang baik. Islam sebagai problem solver, bukan sebagai membuat kita tambah problem kan? Memberikan suatu solusi. Kenapa? Kalau tak kita akan maka ini konsep bagaimana? Jadi kita bahwasanya Islam itu maka orang-orang munafik ini punya karakter macam itu. Dia rasa takut berlebihan, betul kan? Rasa takut
Padahal hakikat tak. Musuh dah pergi tapi dia masih ada. Sehingga sikap dia akan sikap ikut perasaannya, bukan ikut realiti. Bukan ikut realiti. Orang beriman tidak boleh ikut perasaan. Fatabayyanu, tabayyun, cek lapangan, betul. Karena sikap engkau harus berdasarkan kepada action dan reality, bukan sikap kepada anggapan dan perasaan. Munafik anggapan, perasaan. Beriman reality. Sikap ini sikap kejiwaan, ya. Paling penting. Karena hari kita ikut munafik. Padahal kata Allah, kalau mereka pun datanglah musuh, mereka takkan melawan. Laukanu fikum ma qatalu illa qalila. Jadi ucapan lain, perasaan lain, sikap lain. Ucapan, kalau ada musuh aku akan lawan. Datang musuh, dah pun lari. Nanti udah masuk kalah orang lain, aku yang menang, tengok. Muzabzabin, kata bahasa Arab. Berubah-ubah, bolak-balik. Ini sikap munafik. Tengok. Dalam semua perjuangan umat Islam, terutama kawasan Melayu dan Arab juga banyak. Waktu berjuang, yang berjuang siapa? Berjuang, nah, dan menang. Setelah menang sampai dapat kemenangan, si munafik tukang gendang kan? Yang berjuang betul. Kalau saya kata kita ini, kalau kata istilah kita bahasa Indonesia itu kan bisa banyak orang tukang dorong kereta yang rusak, yang mogok. Kau dorong, dah kereta orang punya, kau dorong kereta, jalan kereta kau pun tinggal tu kan. Banyak perjuangan kita macam tu kan. Yang berjuang kau menang, udah menang yang dapat siapa? Bukan yang berjuang betul yang dapat orang. Siapa? Yang tak berjuang tapi banyak cakap apa? Yang tak berjuang banyak cakap dapat dia yang menikmati kemenangan. Yang berjuang dan menang tak ada menikmati. Ini realiti saya kata. Di mana hari ini dunia Islam, betul kan? Yang berjuang pejuang betul, yang menikmati munafik, betul kan? Dia ngaku berjuang tapi waktu menang dia ingin kata aku paling banyak. Dan kita terima itu iman itu, kita anggap betul lah dia. Padahal ini dia konsepnya, kata ayat. Hati-hati dengan karakter macam ini yang mudah anggapan, mudah mengaku, sehakikatnya tak buat apa dan apa. Maka talu illa qalila. Jangan jadikan munafik sebagai contoh. Jangan jadikan munafik sebagai uswah. Jangan jadikan munafik sebagai idol. Kenapa? Baru ayat selanjutnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tengok. Ayat ini kalau kau tengok sendiri tak nampak, betul kan? Dan nampak dia beginilah sifat munafik A, B, C, D. Ada? Apa akhirnya tujuan? Apa konsep akhirnya? Jangan jadikan dia kawan. Jangan jadikan dia. Kalau kawan masih okey. Kawan pun tak boleh. Menjadi orang yang terbaik pun tak boleh. Menjadi orang dicontoh pun tak boleh. Kenapa? Karena yang dicontoh hanya Rasulullah SAW. Terus ini. Ada Nabi, ada munafik, ada kafir. Kalau kau kafir, tak mungkin kau contoh susah. Betul?
Nampak kan? Kafir itu nampak salahnya, betul. Kalau Nabi Muhammad semuanya baik, tapi tak nampak, orang tak tahu. Munafik nampak baik tapi Kafir. nampak baik tapi tak baik. Kenapa Allah kata? Ayat ini kenapa Allah tutup di sini? Tengok, kenapa? Allah katakan ayat laqad kana lakum uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakara katsira. Tengok. Selanjutnya la amar al-mu'minina azab lagi cerita. Hebat tadi ayat ini. Sikap munafik satu. Siapa Rasulullah kedua. Bagaimana anggapan orang beriman yang ketiga? 3 ayat ini. Susunannya tengok, susunan ayat. Satu bercakap orang munafik, betul? Ayat kedua, Rasulullah hanya contoh teladan. Bagi siapa? Man kana yu'minu billahi, man kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakara katsira. Kalau engkau orang beriman, mengharapkan ridha Allah dan engkau meyakini hari akhirat dan engkau mengingat Allah, tak ada cara lain untuk engkau contoh kecuali Rasulullah. Kalau engkau orang beriman, buat ridha Allah, kemudian yakin hari akhirat, engkau ingat Allah, syarat, maka apa sikapnya? Tak boleh ada contoh untuk engkau kecuali hanya Rasul. Jelaskan untuk clear cut. Karena sekarang banyak orang ngaku beriman, ya, ngaku dia cinta akhirat, ngaku dia ingat Tuhan, beribadah banyak, tapi masih mencontoh orang kafir atau munafik. Pada ayat pertama, wala tuti'il kafina wal munafikin. Ayat pertama ini. Ya. Jangan engkau ikut taat. Ya. Berarti orang boleh taat kalau orang boleh taat kalau dia menganggap orang kafir atau munafik itu hebat, betul kan? Kalau engkau anggap dia kecil, taat. Engkau anggap tak apa, kafir munafik tak. Jadi kalau anggap dia semuanya, dia hebat, tak. Ketaatan itu muncul karena akibat sikap hati dalam melihat dia siapa. Betul? Bukan kita. Kenapa engkau tak nampak? Nabi jelas Nabi Muhammad. Kita tahu Nabi Muhammad. Jadi kita, atau engkau yang maka sekarang tengok, untuk menghilangkan image Rasulullah, apa yang dibuat? Image orang munafik yang diperbanyak. Orang baik ada, orang jahat ada. Supaya orang banyak ikut orang jahat, gimana caranya? Akan dinampakkanlah orang jahat itu baik, betul? Sehingga orang terikut. Ini perang, perang image. Apalagi hari ini. Hari ini dunia dikuasai oleh bukan media buat image. Apa istilah dalam politiknya? Leader apa? Pemimpin yang memang diformat ulang, pemimpin yang buruk ya, macam sekarang contoh lah ya, macam Indonesia punya Jokowi presiden lama itu. Paling baik kalau dia turun masuk longkang dia. Nampak baik kan? Jokowi. Ya, dia dibuat image itu dia orang paling dekat rakyat, tapi hakikatnya betul tak wallahu alam kan? Tengok, jadi ini hari ini permainan macam itu. Dunia hari ini memang memperlihatkan suatu yang baik lebih baik, padahal buruknya banyak. Ini dia. Padahal yang lain buat baik, sebaik-baik tak nampak kan? Yang baik betul tak dinampakkan, yang tak baik dinampakkan, apa akibatnya? Apa akibatnya? Yang baik tertutup. Maka engkau harus tahu, jangan sampai kau tertipu dengan penampakan.
Engkau tak tahu yang sebenarnya. Karena yang sebenarnya, laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Sekarang kita katakan image Nabi Muhammad itu agak buruk, misalnya kita hari ini lah. Kenapa? Perang. Bukan, memang dinampakkan memang hanya itu aja. Perang Nabi, kawin itu aja dua tuh, perang, kawin, tak ada lain kan? Itu yang dinampak. Hakikat Rasulullah segala macam sikap terbaik tak pernah datang, tak pernah ada berita, tak pernah kita nampak, betul? Padahal harusnya jelas. Yang salah siapa? Orang Islam dia tak menampakkan. Macam sekarang, ya. Dulu banyak buku-buku bahasa Inggris tentang Islam itu ditulis oleh orang kafir, betul? Sehingga image yang buruk. Nah, tapi sekarang terjadi dengan banyaknya orang Barat masuk Islam. Sekarang banyak buku-buku Islam dalam bahasa Inggris juga orang Islam yang orang nampak baik. Orang nampak baik orang Islam. Dulu tak. Quran zaman dulu tiba-tiba pasti rusak semuanya. Sekarang ada banyak orang Islam masuk Islam yang tahu bahasa Inggris, dia akan terangkan ya hakikat yang sebenarnya Islam. Kebetulan, maka sekarang banyak orang masuk. Dulu orang takut masuk. Jangan kita bertanya di gereja mana yang menceritakan Islam dengan betul, tak akan ada. Islam itu penipu lain. Dia buatlah Islam itu dengan umat Islam, mengajarkan ajaran Islam dengan melihat umat akan kacau. Oh, tengok umat Islam rasuah, umat Islam kotor, umat Islam akhirnya itulah Islam. Tak, padahal Islam lain. Islam tu lain, umat Islam lain. Orang yang berpikir betul, yang paham, dia akan tengok Islam, dia tengok umat Islam. Betul Islam, dia tengok Quran, dia tengok jalan Nabi, sejarah Muhammad, Islam kan? Kau dah kaitkan tu, bukan tengok umat hari ini kan? Kau tengok umat hari ini, nampak tak Islam? Al-Islam mahjubun bil muslimin. Itu kata Abdul. Orang Islam itu tertutup. Islam itu tertutup oleh perlakuan umat Islam. Islam yang baik tak nampak karena yang nampak umat Islam tu tak rasuah. Umat Islamnya rasuah. Umat Islam, Islam tak boleh menipu. Umat Islamnya menipu. Islam tu bersih, umat Islamnya. Jadi Islam itu tak nampak disebabkan umat Islam itu sendiri. Yang lucunya, kita tertutupnya kebatilan kafir dengan kebaikan umatnya. Beda ya. Tertutupnya kebaikan Islam karena umatnya yang buruk. Dan tertutupnya kebatilan kafir karena sikap umatnya yang baik. Kristen secara konsep akal salah. Ada Tuhan punya anak segala macam. Tapi untuk kau nampak padrinya baik, umat kita baik, akan Islam Kristen itu baik. Tertutuplah kebatilannya karena perlakuan. Kita bedakan. Karena kita harus maka betul. Ini tiga pertama orang munafik, kedua Rasulullah. Yang ketiga lebih lagi, walamma ra'al mu'minul ahzab. Orang yang iman sikapnya tidak terkena anggapan. Karena contohnya Rasulullah. Satu. Kedua, apa yang diyakininya itu adalah qalu ma hadza ma wala Rasulullah Rasul. Inilah yang Tuhan janjikan waktu Allah menghancurkan semua ahzab. Sadaqallah. Benar janji Allah. Tengok. Dan kita yakin. Kenapa orang Gaza boleh bertahan hari ini? Padahal hancur negerinya. Secara fisik hancur, betul. Fisik hancur, jiwa
tetap kuat. Kita nampak fisik, sama kan? Secara fisik nampak Israel menang. Hakikatnya kalah. Kenapa? Ya, ekonomi hancur, mereka tak lari semua. Hakikatnya kalah. Tapi dimunculkan kemenangan. Ini sejak dulu ya, macam perang Amerika di Vietnam. Mana film pernah ada mereka kalah? Pasti. Ini kan permainan semua sebetulnya. Jadi apa yang nampak? Oh, Islam teroris, tak? Engkau teroris, tak nampak? Kita kata, mana kena mana hebat terusnya antara Israel dan semua Israel. Tapi tak dimunculkan, tak dinampakkan. Ini akibat apa? Dunia data ya. Banyak dunia data kan dunia penipu. Betul kan? Ekonomi baik, negeri ini baik. Karena yang kau hitung kekayaan orang kaya, investor yang banyak, bagi ini sekian duitnya, betul. Yang orang susah tak makan masih banyak tak? Kan data-data menipu banyak. Lies beda data. Karena kita bukan nengok real, nengok data. Realnya? Tak, Islam nengok real. Tengok data, jangan tertipu. Karena data boleh, apalagi sekarang, data boleh dipesan berapa kau nak. Kau nak apa? Nak boleh mana? Jangan, ini permainan dunia begini, antara sikap orang munafik, sikap orang beriman, sikap kita sebagai contoh. Ini contoh hidup. Orang beriman tak? Dia yakin dengan janji Tuhan. Ini paling berat. Yakin dengan janji. Dan ingat, janji itu pasti. Kemenangan yakin. Hanya bila dapat, itu masalah hanya waktu. Ingat ya. Pasti tak. Kalau orang kata menang tak. Tapi tidak hari ini tak. Sekarang kita masalahnya antara keyakinan dan keinginan kita campur. Betul? Kita yakin menang. Sekarang belum tercapai. Kita nak tengok, ada tak dalam perjuangan orang boleh nampak hasil waktu dia berjuang? Takkan ada. Hasil perjuangan setelah dia meninggal kebanyakan. Betul kan? Sampai tingkat Rasulullah pun begitu. Rasul waktu Rasul meninggal, sampai mana Islam? Mekah, Madinah, Syam, Yemen sebagian, Yemen masuk, dah. Mesir masih masuk dah. Yang lain belum masuk. Waktu Abu Bakar pun masih tambah. Waktu Umar agak hampir kepada Parsi, hampir kepada Palestina. Waktu Umar bin Khattab sebetulnya mulai berkembang. Padahal Nabi itu rahmatan lil alamin, betul. Tercapai tak waktu zaman Nabi? Belum. Tapi akan datang pasti. Karena akan datang Islam akan kembali, ya. Ujungnya kan Islam ini kan semuanya Islam. Dunia kan Islam. Akan datang semua dunia akan menerima. Saya katakan bukan berarti semua umat Islam. Akan datang semua dunia akan menerima sistem Islam. Beda kan ya? Sistem dan orang. Contoh, sistem ekonomi. Kerana ada ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, ekonomi segala macam. Ada ekonomi Islam. Ya. Dalam konsep krisis ekonomi dimanapun tadi, orang mengakui bahwasanya sistem ekonomi Islam yang terbaik. Pengakuan kan? Walaupun dia tak, tapi ini pengakuan dunia. Artinya bagi saya akan datang pengakuan dunia kepada Islam akan menjadi pengakuan yang mutlak. Al-Islamu gharibun wa sayaudu ghariban. Itu hadis kan? Islam itu awalnya gharib, aneh, asing, akan kembali asing. Tapi saya mengatakan asing bukan asing. Hadis betul. Al-Islamu gharibun.
Saya wudu ghariban. Islam tu gharib tu asing betul. Tapi untuk ini saya lebih memahami bukan asing. Kalau asing tu aneh, betul? Apa? Islam tu unggul. Karena pada waktu zaman jahiliyah pun ada tak jahiliyah? Ada. Ada tak Islam? Ada. Dan orang lebih yakin dengan Islam. nampak keunggulan Islam dibanding semua sistem yang lain, betul kan? Maka akan datang pun Islam akan lebih unggul pada yang lah. Saya mengartikan gharib ini bukan asing. Kalau asing itu aneh, betul kan? Dia keanehannya, keasingannya karena keunggulannya. Beda kan? Bukan karena lain bentuk, bukan. Tapi karena Unggul. nampak unggul pada semua sistem. Kenapa? Karena kapitalis, semua sistem itu hanya sebagian daripada Islam. Islam itu sebetulnya sisi kapitalisnya ada. Karena setiap orang punya hak individu. Sosialis juga ada pembagi rezeki pada yang lain, itu sosialisnya ada. Kalau kapitalis tak ada sosialisnya, tak ada masyarakatnya. Kalau sosialis tak ada kapitalisnya, tak ada individunya, betul kan? Islam itu ada dua, ada individu, ada umat, ada jamaah. Berarti unggul tak? Sistem Islam sistem yang unggul pada semua sistem yang lain. Itu akan nampak akan datang. Karena baru nampak ekonomi. Akan sampai tingkat kepada hukum jinayah pun akan unggul. Kenapa? Karena banyak kerana kes yang di UK. Padri-padri meminta kepada UK, hebat kan? Itu ada apa saya? Padri-padri meminta kepada kerajaan Inggris untuk menerapkan sistem hudud di Inggris. Ya, hebat tak? Kenapa? Secara konsep hidup, sistem terbaik dalam mencegah jenayah apa? Menghalang. Hudud. Tak ada lain. Tersakui ya. Secara konsep kenyamanan hidup di dunia, kau boleh sistem penjara, sistem ini dengan sistem hudud mana paling baik? Yang menjamin kedamaian? Hudud terbaik. Betul kan? Bunuh hukum bunuh. Zina hukum rejam. Mencuri hukum potong tangan. Terbaik tak? Untuk menjaga keamanan terbaik tak? Barat menerima. Yang takut siapa? Orang Islam. Orang Islam yang takut, orang Barat menerima kerana dia yakin kita untuk hukum tak, sekarang saya. Hukum itu untuk apa dibuat? Hukum jinayah itu untuk apa dibuat? Apa tujuannya? Memberhentikan jenayah. Untuk memberikan hidup yang damai di tengah masyarakat yang aman, betul? Kerana segala macam percobaan kepada hukum di dunia, ada tak yang terjamin tercapai? Berarti gagal tak? Mana akan tak? Pencuri potong 5 tahun, rasuah 5 tahun, 10 tahun, masih kaya lagi, pulang penjara. Guna duit rasuah. Lebih lucu lagi kau. Orang miskin baik tak dapat makan free. Orang penjara jahat masuk makan free. Orang miskin di kampung-kampung yang baik tak dapat makan free. Orang jahat kau bagi makan free. Tengok. Betul kan? Makan free, tidur free. Udah jahat dapat. Dan duit siapa? Duit kita yang bagi, betul? Duit tek engkau bagi, makan orang. Ya, akhirnya tambah jahat tambah baik. Udah tu dikumpul sama orang jahat lagi. Orang jahat waktu masuk penjara dikumpul sama orang jahat, jadi apa? Tengok. Ini sih saya bicara sistem. Dalam Islam, kalau tak pun hukum kepada takzir, hukum bunuh, ditakzir. Apa takzir? Buang pulau. Tak sama orang lain supaya dia tahu dia salah, betul? Kerana kau orang jahat, jumpa orang jahat jadi kuat tak? Buat geng. Jadi geng. Yang tak pernah jumpa jadi jumpa. Dah? Waktu kau keluar daripada penjara jumpa kawan jahat tak? Buat jahat lagi tak?
belajar sekolah kejahatan. Penjara kan sekolah kejahatan. Belajar dari sharing pengalaman jahat. Jadi secara sistem tak unggul. Itu cara sistem ya. Cara sistem tidak membuat orang tambah aman, membuat orang tambah merasa nyaman ya, dengan penjahat nyaman. Terhudud akan nyaman. Itu diakui oleh orang pakar hukum. Karena ketakutan sejarah, betul. Ini konsep aku bilang ini antara dia kan menjaga. Kalau janji Allah kau sekarang, apalagi terkata, apalagi itu orang beriman. Orang beriman, hukum Allah itu untuk apa? Kalau orang beriman, waktu hukum Allah ditetapkan kepada kita untuk apa itu? Untuk ikuti ya. Untuk kita dapat kesenangan akhirat. Betul tak? Orang mencuri, potong tangan, nah, di akhirat masuk neraka tak? Tak, hati. Orang mencuri dah potong tangan, masuk neraka tak? Selamat tak? Orang mencuri di penjara, masuk neraka tak? Orang pencuri di penjara, masuk neraka tak? Masih? Masuk. Masuk kenapa? Karena belum kena hukum Allah. Kalau dah pakai hukum Allah di dunia, selamat akhirat. Jadi ini hukum sebetulnya untuk kita orang Islam supaya selamat di akhirat. Orang kafir biarkan aja dia masuk neraka ada. Orang kafir buat baik neraka tak? Apalagi buat jahat. Orang kafir buat baik saja masuk neraka. Apalagi orang kafir buat jahat, tak akan selamat neraka. Tapi orang Islam beda hukum. Orang Islam itu kalau dia dipotong hukum di akhirat dengan dunia dengan hukum Allah, dia selamat akhirat. Dan itu janji Allah. Tengok. Maka waktu tidak ada hukum hudud di dunia, siapa yang rugi? Manusia. Orang Islam. Orang Islam yang rugi karena kita tak selamat di akhir. Okey. Tapi kita tak bertanggung jawab. Siapa tanggung jawab? Pemimpin. Kita tak tanya. Allah tak tanya kenapa tak dihukum. Allah tanya kenapa tak menghukum. Allah tak tanya kenapa engkau tak dihukum. Yang tanya siapa? Yang punya kuasa, kenapa kau tak mau hukum. Boleh jawab tak kira-kira? Saya takut bukan lagi boleh tanya, dia pun tak tahu dia tanya itu. Saya takut pemimpin tak tahu dia akan Allah tanya itu. Karena disangka dia akan tanya apa? Allah tanya solat, puasa, zakat, haji, umrah, buat masjid dia kan? Allah tak tanya masalah cara dia menghukum. Allah tanya tak? Kenapa? Karena tak ada ilmu. Kita terus katakan kelemahan umat hari ini kenapa? Tidak belajar agama 100%. Itu poin. Sama tadi, kelemahan kau tak jadikan lagi sebagai Ini semua katakan penjara di rumah, betul. house arrest. Itu pun lagi boleh jadi Isu dulu, kan? masih tak selamat walaupun Tetap tak di selamat. penjara seumur hidup. Apa pula yang membenarkan pengampunan ini? Orang yang membenarkan, sedangkan dia tidak ada suatu standar yang Betul. tak ada Betul. keamanan Betul. untuk mengampunkan. Jadi tidakkah itu sama dengan gereja? Betul. Mengampunkan. Ya. Sedangkan dia ini kepala agama. Okey. Kan dah kecilan. Memang betul. Memang kacau. Memang iya. Sistem tu kacau. Maka kenapa dunia tak tenang? Mudah jawabannya kan? Kenapa dunia tak aman? Mudah ada jawaban tak? Karena kita membuat sistem yang memang tak menjamin keselamatan. Itu aja. Kita membuat sistem yang tidak menjamin kedamaian, tak menjamin keselamatan.
Kenapa? Karena kejahilan. Jahilan. Terusan, ini kenapa tadi? Karena sejak masuk penjajah ke semua negeri Islam di dunia, bukannya Nusantara ya, semua Islam dunia, apa yang terjadi? Mengubah sistem. Hanya disuruh hanya memahami agama sebagai ritual. Titik. Betul kan? Agama sistem dia pahami tak? Agama hanya ritual keagamaan, ibadah, zikir, Quran, betul kan? Waktu engkau berniaga, ada tak ingat agama? Tak ada. Yang ada kau ingat apa? Tengok. Engkau niaga ingat agama tak? Ingat untung. Waktu engkau berpolitik dengan agama tak? Ingat apa? Jawatan. Menang. Waktu politik menang. Waktu niaga untung. Itu otak kita hari ini, betul? Ada tak waktu niaga atau engkau Allah? Tak ada. Waktu engkau belajar sekarang, masuk sekolah, apa niat engkau? Nak lulus. Gaji besar. Gaji besar kerja, betul? Ada tak aku belajar untuk mengabdi Allah, ada tak? Ini yang terusak. Ini yang dirusak. Sedang ini yang dirusak habis oleh penjajah. Ibadah tak diganggu. Ibadah tak diganggu sikit pun, malah digalakkan, betul. Tetapi yang lain jangan hubungkan dengan agama. Maka supaya tak hubungkan, nampakkan Nabi ibadahnya sahaja. Nampak tak? Nabi hanya ibadah Nabi. Tahu tak baca niaga Nabi pernah baca tak? Macam mana Nabi berniaga di Basrah sampai pulang mendengar Khadijah bawa untung banyak. Coba cara Nabi niaga, tak belajar? Tak belajar kan? Oh, Nabi buat tak niaga? Buat. Ada tak dalam sejarah Nabi berniaga, cara Nabi niaga? Nabi niaga ada, cara niaga? Kerana tanya, Khadijah Datuk Nabi bawa barang ke Basrah itu pakai sistem apa? Sistem. Ayo. Trust system. Sistem percaya. Bukan, sistem apa? Nabi sebagai apa waktu itu? Ya, Nabi sebagai pekerja yang digaji atau pekerja bagaimana? Ayo, pening kepala kan? Yang dikongsikan. Kongsi, mudarabah. Tengok, macam sedekah pada zaman Abu Bakar. Abu Bakar baca sedekah. Apa sedekah Abu Bakar? Sedekah kosong atau sedekah mudarabah yang banyak? Sedekah mudarabah. Siapa yang susah? Tanya, engkau punya apa? Kemahiran. Aku punya ini. Ada modal tak? Tak ada modal, ini aku bagi modal, engkau kerja. Namanya? Atau kalau kau ada modal sikit, aku modal banyak, musyarakah. Tengok. Ini cara Abu Bakar membantu orang miskin di waktu zaman Nabi. Bukan bantu bagi makan sekarang. Orang miskin bagi makan. Tambah itu menambah kemiskinan atau mengurangi kemiskinan. Ayo sekarang. Ada orang miskin bagi makan. Orang miskin bagi makan. Itu namanya menambah kemiskinan atau mengurangi kemiskinan. Menambah kemiskinan apa? Tambah malas. Aku tak kira boleh makan. Malas tak? Islam boleh tak? Tak. Ada tak Islam macam itu? Tak ada. Mana buktinya? Ada tak orang miskin yang jumpa Nabi? Rasulullah, aku miskin. Aku minta bantuan. Apa kata Nabi? Engkau punya apa di rumah? Aku punya karpet sama baldi air. Bawa ke sini kata Nabi. Padang itu dua. Bawa ke Nabi. Nabi lelong. Hai sahabatku, siapa nak beli ni? Dua barang. Saya Rasulullah berapa? 1 dirham, 1 dinar. Siapa lebih tinggi? Mana 2 dinar? Nabi lelong barang orang miskin. Dah? Nah tu bagi orang miskin ini duit 2 dinar. 1 engkau beli makan untuk makan rumah engkau, anak cucu, anak isteri. Yang 1 kau beli kapak. Tengok apa? Nabi ajar orang tadi untuk cara hidup, memanage duit. Tak habiskan semua. Sebahagian pakan, sebahagian untuk jadi alat produksi. Betul?
bawa sini. Dan Nabi bawa kapak, Nabi latih cara pakai kapak. Nah, daripada satu dinar tadi. Kata Nabi, sekarang kau pergi dari muka aku sini, jangan balik sampai 10 hari, baru kau balik. Pergi dia dengan kapak, dia balik sana, dia cari kayu, potong kayu, jual kayu. Tengok, dalam masa 10 hari dia dapat 10 dinar. Modal 1 dinar, dapat 10. Kaya tak dia? Ada Nabi bagi duit tak? Apa Nabi bagi? Nabi bagi cara mengurus duit. Nabi latih cara bekerja, betul? Itu cara Nabi membantu orang Ini cara Nabi. Tengok, ini paham. Tapi dia kan tak jalan sekarang. Zakat dalam Islam, katakan, Syafi'i, apa minimum zakat? Engkau bagi orang minimum zakat apa? Hidup untuk setahun atau modal kerja? Modal kerja. Sekarang kita bagi duit untuk makan 1 hari, besok hilang habis. tidak berkembang. Ini sistem kita buat, sistem yang salah kita ambil ini. Ini bagaimana? Jadi bagi saya Islam itu betul hebat sebetulnya. Dengan sistem begitu hebat. Ini tak pernah nampak sistem ini, betul kan? Kita nampak kita perlu bagi sedekah. Sedekah macam mana? Apakah sedekah macam sekarang? Atau sedekah macam sedekah dalam arti membuat dia lebih pandai? Sedekah apa? Ini konsep yang kita hilang. Jadi Islam yang begitu indah tu hilang. Nabi macam meniaga, Nabi dah memimpin, hilang tak nampak. Yang nampak ibadah Nabi, betul? Jadi kalau saya ikut hanya ikut ibadah saja, okey, baik. Tapi jangan hanya ibadah saja. Kerja Nabi kau tak? Manajemen Nabi kau tak? Alat Nabi kau tak? Kan semuanya, bukan hanya ibadah. Ibadah part of life. Kita ikut semua life Nabi. Maka semua konsep, maka baru kita dapat paham itu. Karena Allah janji, Allah kalau kau buat macam tu, janji Allah datang kepada engkau, janji Rasul datang kepada engkau, dan akan bertambah iman engkau. Dan wazadahum ila imanan wa taslima. Ini lebih hebat lagi. Engkau baru betul-betul menyerahkan diri engkau kepada Tuhan. Karena kita sudah Islam betul. Kita sudah Islam betul belum? Islam betul. Apa Islam betul? Syahadah. Itu salah pengucapan. Apa Islam betul? Tentang kaedah perniagaan Nabi, kaedah melaksanakan zakat yang lebih berkesan. Saya rasa dia tak, sebab dia tak ditonjolkan dalam hadis-hadis. Itu saya kata tadi, tak dinampak. Itu bukan hadis ucapan, kerja Nabi, sistem Nabi, sistem. Ada sebetulnya. Tapi tak dinampakkan, saya kata. Itu yang saya heran. Berkaitan pun kita tak dengar, saya tak pernah dengar. Macam tadi ada hadisnya, ada. Sekarang masalahnya, ini penyakit kami orang ustaz-ustaz ini. Sibuk dengan hadis ibadah. Ini ada tak engkau tak di-highlightkan, betul? Ada tapi tak diangkat. Harus kerja sangat banyak. Ada yang angkat tak? Tengok kitab hadis semuanya banyak, tapi kita kan sudah kena bab ibadah je kau baca. Ibadah ini tak. Ini masalah macam sekarang. Ada akhbar. Akhbar kan macam-macam akhbar. Sukan ada, hiburan ada, hukum ada, ekonomi ada, betul? Ini akhbar, betul? Kalau kau seorang pakar sukan, apa kau baca? Sukan aja, yang lain tak nampak tak? Kalau kau pakai ekonomi, baca ekonomi, yang lain tak nampak tak? Baik, ada semua kan? Juga Rasul ada semuanya. Tapi waktu kau melihat hanya satu sisi, nampak tak lain? Ini dia. Kita kena memahami Islam macam helikopter. Betul? Nampak semua dulu. Kalau tak, kita akan memang hanya fokus satu. Selama ini kerana kita dah kena minda agama ibadah, agama ritual, itu betul? Ini kita tak helikopter. Kita masih fokus satu aja. Akhirnya yang kita baca hanya ibadah. Padahal yang lain masih banyak. Ada tapi tak terjumpa. Bukan tak jumpa, tak engkau tengok pun. Kenapa? Kerana kita sudah kena
Mana jajah. Otak hanya cari Pahala. itu dia. Saya kata itu bukan tak ada hadis kan banyak. Orang saya dapat yang tadi saya kata itu hadis yang saya baca tadi. Ada Nabi itu ada orang miskin itu hadis. Ada hadisnya. Tapi tak pernah dinampakkan orang jadi mana pahala. Betul kan? Ini berapa pahala? Banyak pahala. Ini kan jadian. Macam contoh lah ya. Kita dapat misalnya siapa yang sembahyang lepas subuh sembahyang sebelum subuh kan? Itu dapat macam satu dunia dan isinya, betul? Ini satu je kan? Kita dapat itu. Banyak tak yang macam itu hadis macam lain? Siapa tolong orang miskin? Sama juga. Ada tak hadisnya? Ada. Tapi tak dapat. Baca yang ini aja orang baca. Padahal yang sama modelnya, derajat sama dengan semua isinya, ada tak? Macam-macam. Dalam ibadah ada, dalam bantu orang ada, dalam ekonomi ada, semua ada. Tapi yang nampaknya ibadah saja. Kenapa ibadah saja? Karena minda kita sudah di satu aja, yang lain dah tertutup. Ini maka buka minda dulu. Buka, baru kau dah buka minda baru nampak. Kalau tak hanya memang betul saja. Sirah Nabi sangat luas. Sunnah Nabi sangat luas, betul? Tapi kau nampak sunnah Nabi hanya ibadah. Masjid surau. Masjid surau. Office masuk tak? Hafiz. Tak, itu pun tahfiz bagi orang izin, bukan tahfiz dalam amalan. Ini undang-undang, Ustaz, undang-undang. Sebelum British datang, kita ada kanun. Ya. Kanun Melaka, Betul. kanun Ya. Perak, Ya. pelaksanaan syariah dah ada. Sekarang saya tanya. Jadi datang British, ubah semua. Dan mereka yang nak dijadikan pemimpin tu letakkanlah di MCKK kalau baca peluang negara dan buat. Satu inilah. kedua, engkau hanya dengar kanun Melaka. Saya tanya tadi, pernah tak kau kaji kanun Melaka? Tak pernah dengar cerita, betul? Ada orang buat PhD. Dan saya tahu lah buat PhD tentang kanun Melaka. Iya, memang lengkap. Aplikasinya kalau nak dirujuk boleh. Kan? Dan sudah lengkap. Kenapa? Itu hanya nama kanun. Nama kanun. Hakikatnya apa? Konon lah. Fikah. Fikah semuanya. Hukum fikah ulama semua di situ. Hanya untuk nama kekera. Jangan namanya kanun, bukan fikah. Tengok. Supaya jadi undang-undang namanya kanun. Kalau kata fikah orang hanya agama, tengok. Ini cara bermain istilah. Hakikatnya semua kanun yang di semua negeri Islam itu fikah. Hukum fikah detail. Hanya hukum fikah tadi kalau masih sini, ini hukum sunat, ini wajib, ini hadis, ini. Ini dirubah jadi cara bentuknya pasal 1, pasal. Jadi kanun namanya, kalau isinya sama tak? Sama. Nah, datang kita kadang buat kanun baru yang kita rindu bukan fikah tapi undang-undang kontinental, betul? Barat punya konsep masuk ke kanun kita, undang-undang kita kan jadi macam itu. Bukan hukum fikah yang ada di kitab, jadi bagaimana merubah tulisan, bukan konten. Tulisan fikah menjadi kanun, tapi konten tetap. Ini orang duluan. Ada sebenarnya kanun Aceh ada, kanun Melaka ada, kanun Kedah ada. Memang ya. Tukar baju je, Ustaz. Dia tukar baju je. Sekarang yang ada, yang kau kata kanun Barat masuk, ambil semuanya. Kau kata kita undang kita, engkau Barat semuanya sebetulnya. Tengok, ini konsep kita harus tahu. Permainan British. Memang saya kata kita kalah. Memang mereka sangat betul merusak semua sistem. Maka bagaimana ini konsep bagaimana munafik. Nabi sebagai contoh, sikap orang beriman dan yakin dengan janji Allah sangat penting. Kalau kau dah yakin, baru kau buat. Kau tak yakin? Yang sangkaan. Itu yang sangkaan. Tadi kau sangkaan. Contohlah, kau buat hudud, nanti banyak orang potong tangan. Kenapa? Sistem menjamin. Kenapa? Ya. Orang mencuri, kalau dia miskin dan tak makan, kena potong tangan tak? Tidak. Kalau orang makan dulu baru curi baru kena. Sekarang negara boleh wajib jamin makan tak? Negara menjamin orang makan tak? Jamin. Pada orang miskin siapa wajib bagi bantuan?
Funding. Baitul Mal. Ya. Baitul Mal wajib bagi bantuan orang miskin, betul kan? Nah, berarti kan tak ada orang miskin. Udah tak ada orang miskin. Kalau ada masih mencuri baru boleh potong. Kenapa kan? Karena negara sudah menjamin kemiskinan. Kenapa ada Baitul Mal? Kalau tak ada Baitul Mal menjamin baru akan ada orang miskin. Jadi waktu Baitul Mal menjamin siapa tak makan dibagi makan Baitul Mal, ada tak orang miskin? Ada tak orang mencuri? Sepatutnya Tak ada orang mencuri karena kemiskinan, betul. Yang ada orang mencuri karena kejahatan, beda kan? Karena kejahatan wajib potong tangan. Karena kemiskinan tak boleh potong tangan. Tengok. Macam zina rajam, betul? Ada tak boleh ada tempat zina? Tutup tempat zina semua, betul? Jangan ada bagi peluang zina. Jadi kalau berzina baru suatu kesalahan, betul? Sekarang ada bayar tempat zina. Kau zina kasih kesalahan, bahayalah. Kenapa banyak orang engkau bagi tempat untuk zina tapi engkau buat hukum, salah kan? Hukum itu untuk menjaga sistem. Sistem buat dulu baru ada hukum. Jangan terbalik. Engkau buat hukum tanpa sistem, hukum yang kena akibat. Oh, kejam lah, betul kan? Jadi hukum lain, kadang sistem dulu ada, sistem sosial, sistem ekonomi, sistem keilmuan, pendidikan, udah akan aman semua baru ada hukum. Kalau tak, engkau akan hukum Islam akan jadi mangsa. Oh, ini gara-gara Islam lah, betul kan? Kalau tak, dah jamin. Macam sekarang, orang belajar dalam Islam, orang miskin tak orang? Dalam Islam tak ada pendidikan ada pakai komersial. Tak ada sekolah yang bayar dalam Islam. Malah yang ada orang belajar dapat duit tak? Dalam Islam, kau menuntut ilmu macam ni, pulang dapat duit 20 dirham. Setiap penuntut pulang belajar dapat duit 20 dirham dari Baitul Mal, kerajaan. Memang. Guru 20 dinar. Murid 20 dirham setiap orang. Bukan suruh bayar tapi dapat beasiswa. Ada tak sekarang? Ya, ini sistem, kita bicara sistem ya. Kesehatan kerajaan yang bayar. Pendidikan kerajaan yang bayar. Duit Baitul Mal. Tengok. Ada tak orang susah? Sepatutnya tak ada. Tak ada sepatutnya. Kalau sistem ini sistem tak jalan. Akhirnya kau kata buat sistem buatlah sistem kapital. Udah sistemnya rusak, tambah penyembuhnya pun rusak lagi. Ya. Hatu yang kotor, kau bagi ubat yang lebih kotor, apa jadi? Tambah kotor. Tambah kotor. Tidak menyelesaikan masalah. Supaya kita paham nih konsep dalam hidup macam itu, bagaimana Islam Sumatera ini. Maka karena apa? Karena ada anggapan ketakutan dengan Islam, anggapan ketakutan dengan Rasulullah. Jangan anggapan kan? Hakikatnya Islam jelas, bukti ada Rasulullah, sahabat jelas bukti. Hanya orang tak pernah buat negara. Karena dibuat oleh takutan anggapan orang-orang munafik. Hakikat yang sebenarnya sebetulnya wallahu a'lam fa'una wa naqulu man tanfa'una. Oh, ini ada pengumuman. InsyaAllah Sabtu ini Yayasan Talim akan mengadakan kuliah khas bertajuk Peranan Barat dan Kolonialisme terhadap Pemikiran Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Saul Hamid pada pukul 10.15 pagi. Kuliah pertama daripada siri kuliah khas ini. Alhamdulillah. Dia adalah seorang pensyarah di Faculty of Human Science UPSI, Dr. Idris. Political Story, saya buat propaganda koperasi dan pakar Soekarno. Tahu siapa Soekarno? Bukan ada Soekarno. Soekarno siapa? Macam Soekarno. Ya, contoh ya Soekarno. Siapa yang tahu Soekarno? Dengan nama tahulah. Bukan, siapa tahu Soekarno? Orang Indonesia kan? Kalau saya tanya, siapa ayahnya? Apa agama ayahnya? Islam. Apa ayah maknya? Islam. Hindu. Maknya orang Bali, Hindu. Mak dia orang Bali, Hindu, tak masuk Islam. Ya, boleh tahu aja. Anaknya Megawati. Anaknya masuk Hindu. Anak Megawati. Ya, anak Sukma masuk Hindu. Ikut neneknya. Masih Hindu. Jadi kan kita harus detasan. Kalau tak tahu paham bahaya.
Itu tak tahu siapa dia tu. Di antara maklumat yang harus dipahami kadang-kadang, kenapa sekali-kali macam-macam, kita harus tahu macam siapa dia sebetulnya. Wallahu a'lam. Contoh aja kita harus tahu semua betul. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.